Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Tentu kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih merasakan nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada saat ini. Nah, oleh karena itu Amang Inang terkasih, terkhususnya Amang Inang di Lampungan Borsak Siramogor pada saat ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini, di mana kami boleh kembali menikmati hari yang baru, nafas kehidupan yang Engkau nyatakan kepada kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat boleh mengerti memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amang Inang yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu terdapat dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kepada kita, Amang Inang yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam pengumuman kita pada saat ini, di sini ingin menyampaikan kepada kita, di mana surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus. Di sini Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan, bahwa betapa besarnya anugerah Tuhan yang Paulus rasakan. Betapa hebatnya Allah yang telah berkenan menyertai, memberikan ruang dan kesempatan kepada Paulus, kepada kita semua umat manusia untuk saling melayani dan untuk melayani Tuhan. Dan di sini ingin menyampaikan kepada kita betapa mulianya harta yang dimiliki. Harta apa yang dimaksud? Harta yang merujuk kepada anugerah Tuhan yang mengaruniakan kepercayaan untuk menjadikan dia seorang pelayan. Nah, di sini Amang Inang terkasih, Paulus sangat sadar, ya. Dirinya ternyata bagai bejana tanah liat yang lemah dan mudah pecah. Sama seperti kita. Kita bagaikan bejana tanah liat yang mudah pecah, mudah hancur, mudah berserak ketika tidak ada pegangan, tidak kuat lagi. Nah, Paulus pernah ditindas, tapi dia tidak merasa hancur. Paulus pernah habis akal, tapi tidak putus asa. Dan di sini pernah Paulus merasakan penganiayaan, tapi dia merasa tidak ditinggalkan sendiri. Nah, di sini juga Paulus pernah dihempaskan, tapi dia tidak binasa. Nah, di sini Amang Inang, dalam kondisi ini Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa ternyata dirinya adalah manusia biasa juga. Namun ternyata dalam bejana tanah liat yang lemah ini, dalam tubuh Paulus yang lemah itu ternyata tersimpan harta rohani yang sangat berharga. Sama seperti kita, Amang Inang. Walaupun kita lemah, kita mudah hancur. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita merasakan bahwa Tuhan hidup dalam hidup kita, walaupun hancur, walaupun gampang hancur, mudah rusak, tapi Allah ada. Roh Allah tetap berada atau tinggal di dalam kita. Itulah harta rohani yang sebenarnya. Kuasa dan kekuatan Allah
dinyatakan melalui diri kita sendiri, yaitu kita adalah anak-anaknya. Nah, oleh karena itu amang inang saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita merasa diri kita kuat dan sehat, sadarilah, kita harus memahami, kita tahu bahwa setiap saat keadaan itu bisa saja berubah. Contohnya, hari kita merasa sehat, kita tidak tahu nanti. Kita tidak tahu besok seperti apa. Kita merasa kuat pada saat ini, kita tidak tahu bagaimana ke depan. Apalagi dalam situasi COVID-19 pada sini yang menginangnya, tidak tahu bagaimana keadaan kita ke depan. Gak ada yang tahu. Jadi artinya, sama seperti halnya Paulus mengatakan bahwa tubuh ini, hidup ini seperti bejana tanah liat, yang tanpa tahu waktunya kapan, kita pun gampang rusak. Apalagi ya, kepada kita, kaum ibu, ya, tahu ya, gelas atau piring bermerek Duralex ya, dimana gelas atau piring yang bermerek Duralex ini dikemas dimana pada saatnya benda itu, gelas atau piring tersebut akan pecah tanpa disentuh, akan pecah, akan rusak, akan tidak berguna lagi, walaupun tidak jatuh, bisa tiba-tiba langsung brak, hancur. Nah, jadi artinya tubuh ini pun sama seperti itu. Tidak tahu kapan waktunya kita bisa jatuh, kita bisa tidak berdaya, kita bisa merasakan segala sesuatu yang mungkin yang tidak kita inginkan. Apalagi dalam situasi COVID-19 pada saat ini. Nah, maka oleh karena itu firman ini mengatakan kepada kita diajak untuk merenungkan kembali, diajak untuk semakin dekat kepada Tuhan, diajak untuk semakin membuka hati dan pikiran dan bersandar kepada Tuhan. Jadi, jangan pernah kita membanggakan diri sendiri, membanggakan diri, sombong, angkuh. Ya, kita bayangkan, kita pikirkan, sehebat-hebatnya seseorang dalam posisinya tertentu, sebanyak-banyaknya hartanya, itu tidak akan pernah bisa memberikan kepada dia keselamatan. Nggak pernah. Tentu dia akan jatuh juga. Sehebatnya, sehormat-hormatnya seorang jabatan, tentu dia akan tidak bisa mengelak ketika sakit itu datang atau hinggap dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa satupun bisa mengelak. Oleh karena itu, tetaplah rendah hati. Nah, oleh karena itu amang inang terkasih, pakailah kekuatan kita, ya, kekuatan yang ada dalam diri kita sekarang ini, yaitu untuk menyatakan Injil Allah yang mulia. Selama kita masih bernafas, selama kita masih diberikan waktu, ya, jangan sia-siakan waktu tersebut. Selama kita masih bisa melihat, selama kita masih bisa berbicara, selama kita masih sehat, selama kita masih mendapatkan berkat dan anugerah dan kita bisa melakukan aktivitas kita, firman Tuhan mengajak kepada kita agar kita tetap memakai itu semua untuk menyatakan Injil Tuhan yang mulia, untuk menyatakan harta rohani tersebut. Sebaliknya, jika kita amang inang ada dalam kondisi lemah dan tak berdaya, jangan pernah berputus asa, ya, jangan pernah menyerah. Ingat, Allah bisa memakai kita bagaimanapun keadaan kita. Bejana tanah liat untuk menyimpan hartanya yang mulia tersebut. Tuhan ada dalam diri kita. Jangan berkecil hati, jangan mundur, tapi tetaplah semangat, bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam hari yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Oleh sebab itu, jangan menyerah amang inang, jangan berputus asa, jangan berfokus pada kelemahan kita, jangan berfokus kepada situasi yang menyeramkan pada saat ini, tapi fokuslah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa dalam diri kita ada Tuhan Allah yang kuat bersama dengan kita.
Allah lah yang memampukan kita untuk tetap berdiri dan melangkah di tengah badai kesulitan hidup ini. Tuhanlah fokus kita. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan atas diri kita. Kita hanya bisa mengandalkan firman-Nya ketika kita menghadapi kesulitan, semua penderitaan yang ada dalam diri kita, yang ada dalam situasi kita pada saat ini. Oleh karena itu, amanginang ketika kita melakukan hal itu semua, sehingga semua orang dapat melihat bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari diri kita, melainkan berasal dari Allah saja. Semangatlah, berkaryalah, berjuanglah, dan nyatakanlah firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini, di mana kami tetap boleh bernafas, tetap boleh menikmati hari dengan baik. Oleh karena Tuhan, kami mohon kepadamu, sebagaimana firman-Mu yang menyatakan kepada kami, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah tersebut bukan berasal dari diri kami, tapi berasal dari Engkau ya Bapa. Kami hanya sebatas seperti bejana tanah liat yang mudah hancur, mudah rapuh. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tetap berdiam diri dalam hati dan pikiran dalam hidup kami Bapa, agar kami tidak menjadi manusia yang sia-sia, tapi kami menjadi manusia yang tetap semangat, bersukacita, manusia yang tetap boleh Engkau pakai menjadi alat penghidup untuk menyatakan firman-Mu dimanapun kami berada. Ubahlah hati dan pikiran kami, ubahlah rasa khawatir dan ketakutan kami menjadi rasa untuk selalu mengucap syukur padamu Tuhan, rasa untuk selalu bersandar di hadapan-Mu, di dalam kehadirat-Mu. Tuhan, kami tahu dan kami sadari situasi kami karena virus corona pada saat ini membuat begitu banyak manusia yang khawatir, takut, was-was, dan mungkin ketakutan berlebihan yang menutupi hati dan pikirannya, sehingga bisa saja tidak mempercayai Engkau kembali Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan, mari Bapa Engkau sentuh hati dan pikiran kami, agar kami tetap berani menyatakan firman-Mu, agar kami tetap berhikmat dan belajar terus menerus untuk menyatakan kebaikan-Mu. Biarlah Bapa, apa yang kami dapatkan untuk menjaga diri kami, Tuhanlah yang selalu mengajari kami agar kami terhindar dari hal-hal yang tidak baik, terhindar dari wabah virus corona pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, mungkin karena terpapar COVID-19, Tuhanlah yang menyentuh hati dan pikiran dan tubuh mereka melalui makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya mereka kembali pulih seperti sedia kala, supaya mereka tetap berpengharapan kepadamu, supaya mereka tetap bersukacita dan semangat dan berkarya, walaupun dalam keadaannya pada saat ini juga. Tuhanlah yang selalu menyertai. Dan juga Tuhan memberkati bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam duka cita, terkhususnya bagi saudara-saudara kami yang telah kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Tuhan yang selalu memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Hibur mereka Tuhan. Jaga hati dan pikiran mereka agar mereka tidak kehilangan pengharapan. Agar mereka tetap terus berfokus kepadamu ya Bapa, untuk menjalani hari-hari mereka dengan baik, dengan penuh kebaikan dari Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati bagi saudara-saudara kami yang berdiri di garda terdepan. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan, kebaikan bagi mereka dan juga keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh anak-anak, keluarga dan pinopar kami dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang selalu menjaga hidup mereka, menjaga hati dan pikiran mereka, menjaga setiap kegiatan dan aktivitas mereka, agar mereka, keluarga kami, pinopar kami dimanapun mereka berada, tetap selalu menjalani hari-hari mereka dengan baik dan terlindungi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pengumuman kami. Tuhanlah yang memberkati pengumuman kami. Tuhanlah yang memberkati bagi seluruh kami anggota pengumuman ini Tuhan, agar kami tetap satu, tetap saling menopang, saling mendukung, saling membangun dalam cinta kasih Kristus, sehingga pengumuman kami dapat menjadi pengumuman yang boleh tetap Engkau pakai menjadi alat hidup untuk memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami, keluhan
dan penyakit, dan setiap apapun yang kami pikirkan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang ikut campur tangan, agar kami tetap selalu bersukacita, semangat untuk menjalani hari-hari kami di hadapan-Mu. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Harus sama Ina, Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan lah yang selalu melindungi, menjaga kita pribadi, lepas pribadi, keluarga, dan seluruh saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Amin.